Halo Kak Seda, apa kabar? Alhamdulillah, ala kulli hal, kabar baik, sehat. Mungkin kakak sekarang tuh kesibukannya apa sih? Sekarang kesibukannya lebih ke berdakwah ya, sama Ustazah Oki ya. Kita bikin konten-konten dakwah yang bermanfaat lah untuk banyak orang, untuk masyarakat. Mungkin itu sejak kapan sih Kak mulai berdakwah? Kalau dakwah semenjak sama Uma ya, kita ya 2 tahun lalu lah kita sudah mulai aktif bikin konten dakwah. Tapi selain itu juga ada kesibukan untuk sebagai apa ya, spiritual motivator ya, memberikan motivasi untuk hijrah gitu. Saya bukan ustazah, bukan orang pandai agama, saya cuma sebagai wanita yang mengajak wanita yang lain yuk berhijrah ke jalan Allah, ke jalan yang lebih baik lagi. Lebih ke situ sih kesibukannya. Oke Kak, mungkin kan perbedaan nih ya. Dulu mungkin kakak membawakan berita infotainment nih, dan sekarang malah kebalikannya berdakwah. Nah, ini apa sih perbedaannya mungkin yang kakak rasain? Iya, kalau dulu kan sempat jadi jurnalis juga, news anchor juga, terus sempat bawa host infotainment juga. Ya itu proses ya, proses hidup. Jadi ya kita berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Perbedaannya dulu dengan sekarang ya otomatis dari segi penampilan berbeda. Kalau dulu masih terbuka auratnya, kalau sekarang sudah tertutup. Bahkan ya alhamdulillah setelah aktif berdakwah bersama Ustazah Oki ini, hijabnya sudah syar'i yang awalnya eh, sakaratul maut pendek gitu, sekarang alhamdulillah udah syar'i. Dan itu pertama ya dari segi penampilan. Lalu yang kedua dari segi iman ya, keimanan, ketakwaan ya, lebih baik dari sebelumnya. Sekarang lebih banyak ibadah, tidak hanya sholat tepat waktu 5 waktu, tapi juga baca Al-Quran, puasa, berzikir. Itu sudah ada perubahan lah, berbeda dengan dulu. Kak mungkin apa sih yang membuat kakak akhirnya memutuskan lah untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya? Ya karena kita dulu ini kan kerja, menghabiskan waktu untuk cari nafkah ya, apalagi saya single parent ya, saya single mom gitu. Jadi kerja tuh dari pagi sampai pagi ketemu pagi. Dan mungkin ibadah dulu itu ibaratnya sampingan ya, kerja yang utama. Nah sekarang dibalik nih sama Allah. Jadi sekarang tuh ibadah yang utama, kerja yang sampingan gitu. Masya Allah. Kak menjadi single parent nih Kak, mungkin apa sih Kak suka dukanya gitu? Ya, jadi single parent, jadi single mom itu tidak mudah ya. Butuh mental yang kuat, butuh energi yang besar. Karena kita tidak hanya mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan, tapi kita juga mencari nafkah. Jadi kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki suami itu kita lakukan semua. Jadi itu bukan hal yang mudah. Apalagi saya dulu mengandung sendirian tanpa suami, melahirkan juga sendirian tanpa suami. Bahkan sampai anak sudah besar, Masya Allah 13 tahun, saya juga masih cari nafkah sendirian, membesarkan dia sendirian. Itu tidak mudah, itu butuh mental yang luar biasa, butuh energi yang besar. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan Allah, selalu minta pertolongan Allah agar kita tetap di jalan yang benar, jangan sampai kita di jalan yang salah. Mungkin pernah nggak sih ada di titik sampai kakak bingung gitu harus seperti apa, karena kan itu sulit banget ya dirasain gitu, apalagi sendirian kan pada saat mengandung gitu. Mungkin gimana Kak, apa gitu, sampai seperti apa gitu, sesulit apa sih gitu? Waduh, sulit sekali ya, gimana ya caranya ya, kita berkaca pada kisah Bunda Maryam ya, mengandung tanpa suami, melahirkan tanpa suami, membesarkan anak tanpa suami. Itu udah ujian yang Masya Allah luar biasa itu untuk seorang wanita ya. Itu belum ujian-ujian lain ya, belum untuk nafkah, belum
stresor dari luar, tekanan kerja dan ya sebagainya. Itu luar biasa sekali ya Apakah yang saya alami. apakah sempat gitu mengalami depresi gitu Kak? Sampai wah udah nggak tahu lagi mau kayak gimana gitu kan? Oh iya pasti, kita pada saat mengandung sendiri, melahirkan sendiri, berumah tangga juga gagal, itu pasti namanya depresi, namanya apa ya, mental terhantam berkali-kali, itu pasti luar biasa hantamannya ya. Tapi ya itu tadi, sebesar apapun ujian hidup yang kita jalani, ya memang itulah takdir yang digariskan Allah pada setiap wanita itu kan berbeda-beda. Saya sih berhusnuzon aja, bersangka baik. Mungkin dengan saya diberikan ujian yang besar, ujian yang berat seperti ini, ya inilah takdir hidup saya. Hikmahnya apa? Ya mungkin kalau tidak diberi ujian begini, mungkin saya tidak akan lebih mempertebal iman, ketakwaan, nggak lebih banyak ingat Allah gitu. Jadi dengan adanya ujian-ujian yang berat ini ya makin mendekatkan saya pada Allah begitu. Kakak maaf sebelumnya kan sekarang ini lagi rame lagi nih ya. Kakak pernah mention kalau misalkan kakak pernah mengalami KDRT, itu mungkin seperti apa Kak? Apa sih gitu yang dilakukan? Begini ya. Ini untuk yang kasus ini atau Untuk yang kasus ini kakak pernah mengalami KDRT sama suami yang, dulu gitu? yang baru yang dibahas di Rumpi tadi Ya ya? betul. Begini ya, untuk menyatakan bahwa ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, melanggar pasal berapa, masuk pidana apa, itu bukan wilayah saya untuk menjelaskan, itu bukan wewenang saya untuk menjelaskan. Saya sudah menyerahkan pada tim lawyer secara hukum, saya sudah serahkan. Saya yakin pihak yang berwenang akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Di sini saya hanya berbagi sebagai perempuan apa yang saya alami selama berumah tangga. Jadi intinya begini ya, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikis. Dan kekerasan psikis ini juga sangat berbahaya, bahkan jauh lebih berbahaya karena bisa menyebabkan kematian pada saat sudah tidak ada harapan hidup, berkali-kali coba bunuh diri, itu yang saya rasakan selama ini. Jadi jangan pernah takut untuk bersuara gitu, karena kekerasan psikis itu kan berkepanjangan ya, tidak hanya dalam hitungan hari, minggu, bulan sembuh, bisa sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan seumur hidup trauma itu akan terus membayangi gitu. Jadi intinya dengan apa yang saya alami ya, sebagai seorang istri, adanya tindakan-tindakan abusif secara psikis, sampai saya melaporkan dengan tim lawyer mengadu ke Komnas Perlindungan Perempuan ya, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya sih tidak ada maksud untuk membuka masalah rumah tangga atau apa, tidak ada. Saya hanya lebih begini, mengajak perempuan-perempuan di luar sana jangan takut untuk bersuara mencari keadilan. Kita kaum perempuan punya marwah, punya harga diri, punya martabat. Kita punya hak-hak yang dilindungi baik secara hukum agama dan dalam hukum negara. Jangan sampai ada korban-korban perempuan berikutnya yang merasakan apa yang saya alami. Karena yang saya alami itu nggak mudah gitu. Saya sampai itu tadi ya, dirawat di yayasan kejiwaan. Saya sampai sekarang masih dalam pantauan psikolog dan juga psikiater. Dan ini berkepanjangan sampai berapa tahun, berapa puluh tahun lagi saya tidak tahu. Karena psikis itu kan mental ya. Dan itu saya tidak ingin ada perempuan lagi yang menjadi korban seperti saya. Cukup berhenti di saya. Itulah alasan kenapa saya sampai bersuara, berani speak up. Kak, mungkin selain psikis nih ya, pernah nggak sih mengalami KDRT fisik juga? Jadi di pernikahan sebelumnya saya itu sempat mengalami KDRT fisik ya. Hanya saya tidak mau membahas itu karena sudah selesai ya, itu sudah selesai. Tapi itu saya jadikan pelajaran. Waktu itu kan saya
sebagai perempuan memaafkan karena sudah minta maaf ya. Jadi saya tidak melakukan visum, tidak mengadu ke Komnas Perempuan, tidak melapor ke kepolisian atau pihak hukum ya. Karena itu tadi kita sebagai perempuan nih apa sih ya, kalau orang sudah minta maaf kan ya sudah gitu. Tapi dari situ saya mengambil pelajaran begitu. Untuk hal yang seperti ini, untuk indikasi tindakan abusif, kekerasan psikis atau fisik, itu nggak bisa kita diam. Kita harus bersuara mencari keadilan. Karena ini negara hukum gitu. Nah, pada akhirnya pada saat hamil berapa bulan sih kakak ditinggalin gitu? Untuk pernikahan sebelumnya ini Iya, untuk pernikahan Iya. sebelumnya. Untuk pernikahan sebelumnya dari di dalam kandungan ya, awal saya menyampaikan saya hamil tuh udah ditinggal. Ya sudahlah, saya tidak mau membuka aib yang lalu. Intinya ya ditinggalkan begitu saja. 13 tahun saya membesarkan anak perempuan saya sampai detik ini tidak pernah diberi nafkah 1 rupiah pun. Makanya kalau ada, saya lihat nih ya, ada berita-berita di luar sana yang ada artis atau public figure yang sudah bercerai dinafkahi sampai 25 juta per bulan, tapi masih apa ya, masih marah-marah, masih nggak terima, masih bilang kurang. Aduh, saya istighfar, astagfirullah, bersyukurlah. Ini saya dari awal mengandung sampai detik ini tuh 1 rupiah pun nggak pernah dinafkahin gitu, tapi saya sudah mencoba untuk bersyukur gitu, sudah diberi anak yang masya Allah, yang cantik, yang sehat, yang luar biasa. Walaupun rezeki tidak melimpah ruah, tapi setidaknya cukup untuk makan, itu sudah bersyukur gitu. Jadi disyukuri aja hidup ini. Kakak di titik terendah nih, sampai akhirnya kakak sadar bahwa ini harus dilaporkan, bahwa ini tidak baik. Itu siapa sih yang mensupport gitu di balik itu, dan pada saat kapan gitu kakak akhirnya oh ini udah nggak benar gitu? Iya, jadi gini, suami saya ini kan pendakwah, penceramah, ya, public figure juga, sama mungkin ya seperti saya. Jadi saya harus meminta nasihat dari banyak ulama juga untuk mengambil langkah selanjutnya terkait dengan konflik rumah tangga saya saat ini. Saya sudah melakukan berbagai macam tindakan persuasif. Di antaranya adalah secara kekeluargaan sudah dimediasi oleh ulama besar, Habib Rizik bahkan ya sempat memediasi kami. Saya juga sudah mendatangi pondok pesantrennya dengan baik-baik. Segala langkah persuasif sudah dilakukan, tapi sampai detik ini saya sebagai seorang istri belum diceraikan dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, dengan cara yang bermoral. Saya hanya ingin tolong ceraikan saya dengan cara yang beradab, sesuai dengan syariat dalam hukum-hukum Islam, sesuai dengan perintah Rasulullah bagaimana menceraikan seorang istri. Ya, jadi sebelum saya sampai melakukan tindakan pelaporan ya ke Komnas Perlindungan Perempuan, tentu sudah ada langkah-langkah persuasif yang sudah saya lakukan, tapi sudah mentok begitu, tidak ada itikat baik, tidak ada penyelesaian yang baik. Jadi saya harus bersuara gitu, apalagi saya dapat masukan ternyata bukan hanya saya, ada wanita-wanita lain begitu. Tapi ya sudahlah, saya tidak mau membahas itu. Saya hanya ingin cukup korbannya berhenti di saya, jangan sampai ada korban-korban lagi begitu. Berarti maaf kak, jadi sampai saat ini tuh kakak masih digantung gitu, belum diceraikan gitu secara resmi oleh suami yang dulu? Iya, jadi kami pernikahannya kan sah secara agama ya. Pernikahan kami sah secara agama, disaksikan oleh saksi-saksi yang sesuai dengan hukum Islam. Dan kami sempat dimediasi oleh ulama besar Habib Rizik juga. Beliau menyatakan juga bahwa pernikahan kami sah secara agama. Sorry mbak, pertanyaannya apa tadi saya lupa. Jadi sampai saat ini masih digantungkan gitu? Oh iya, jadi ini sudah dimediasi oleh beberapa ulama besar, bahkan ulama besar juga memberikan penegasan gitu ya, bahwa saya dengan beliau adalah suami istri dalam pernikahan yang sah secara agama, dalam kondisi memang saya dipoligami gitu ya. Ya sudah diperingatkan begitu
poligamilah yang adil. Kalau tidak bisa adil, ya sudah, saya minta diceraikan dengan cara yang beradab, ya, dengan cara yang baik, bukan cuma main talak terus pisah gitu. Jadi kalau pertanyaannya digantung atau apa, itu kami belum menemui titik terang begitu, karena yang namanya saya ditalak pada saat keadaan tidak suci, ya. Saya ditalak hanya beberapa menit setelah berhubungan suami istri. Jadi itu ada perbedaan pendapat, ya, ada yang sah, ada yang tidak sah. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat itu, saya sudah tidak mau mempermasalahkan itu. Saya hanya ingin saat ini diceraikan dengan cara yang beradab, dengan cara yang bermoral. Karena saya anak manusia, bukan anak ayam yang bisa ditalak terus ditinggal gitu aja. Hukum Islam dan hukum negara mengatur hak-hak perempuan di situ. Itu tuh dengan suami yang dulu yang KDRT? Oh tidak, ini yang sekarang. Oh, yang sekarang. Yang sekarang. Kalau yang dulu sudah pisah? Yang dulu itu sudah, saya sudah tidak mau bahas yang dulu, ya. Oh iya. Itu sudah tutup buku, sudah selesai. Sekarang saya hanya ingin berbagi untuk pengalaman saya saat ini yang sedang berproses ini. Ya, saya minta doanya saja supaya bisa menjadi pelajaran juga, hikmahnya bisa diambil untuk perempuan-perempuan di luar sana, untuk yang mengalami kekerasan psikis, ya. Karena tidak terlihat, ya, kekerasan psikis itu, tapi jauh lebih berbahaya karena itu tadi bisa mengancam nyawa, bisa menyebabkan kematian. Itu yang saya alami. Jangan takut untuk bersuara dan melapor, meminta perlindungan ke Komnas Perempuan. Bahkan jika perlu, lakukan upaya langkah hukum. Tujuannya bukan untuk kita dendam, sakit hati, tapi ya kita mencari keadilan begitu. Kita perempuan punya marwah, punya hak yang dilindungi, ada hukum-hukumnya. Dan jangan sampai ada perempuan-perempuan lagi di luar sana yang menjadi korban. Kak, mungkin kan yang sekarang, suami yang sekarang nih, dia kan orang, maksudnya beragama gitu kan. Nah, mungkin kakak sendiri nih melihatnya seperti apa sih? Takut gak sih nanti jadi kakak gitu yang disalahkan, sedangkan orang ini yang dibela gitu? Takut gak sih, Kak, ada kejadian seperti itu? Jadi begini, ya, saya menikah ini niatnya adalah untuk dibimbing ke jalan yang benar. Saya dibimbing, saya menikah dengan seorang pendakwa, penceramah. Itu tujuannya adalah untuk mencari surganya Allah, ya. Kita ingin menjadi wanita yang lebih baik, mencari imam yang baik begitu. Apakah nanti ada kemungkinan terburuk, misalnya karena ini pendakwa, karena ini penceramah, punya masa segala macam, lalu akhirnya kita takut, tidak bersuara, tidak melaporkan? Jangan gitu. Itu justru akan menyiksa diri kita gitu. Jadi memaafkan, kita maafkan jika memang ada permintaan maaf gitu. Tapi kita sebagai perempuan mencari keadilan gitu. Karena kalau kekerasan psikis itu kan berkepanjangan, ya. Bukan hanya di masa lalu itu sudah habis energi, materi dan sebagainya, tapi ini akan berkepanjangan. Nah, saya mencari keadilan, tanggung jawabnya seperti apa begitu. Jadi ini hikmah pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana, kaum perempuan di luar sana yang mengalami hal yang sama. Nah, Kak, mungkin di 2 kali pernikahan nih, Kak, berarti gagal lah, ya. Menjadi trauma gak sih, Kak, untuk nanti di masa depan memiliki pasangan lagi gitu? Trauma pasti, ya. Ketakutan itu pasti ada, karena bukan hanya pernikahan yang gagal, tapi ada tindakan-tindakan abusif di dalamnya. Itu pasti ada trauma. Tapi ya, namanya kita kaum perempuan, apalagi fitrahnya perempuan itu kan ya pasti membutuhkan seorang suami, seorang pemimpin, seorang imam. Kita serahkan kepada Allah sajalah. Kalau untuk saat ini saya belum memikirkan untuk menikah lagi. Saya hanya berpikir bagaimana caranya agar saya pulih secara psikis, secara mental. Saya bisa fokus mencari nafkah sendirian untuk membesarkan anak saya. Itu sudah menguras energi yang luar biasa.
Jadi belum ada pemikiran untuk menikah lagi. Bukan tidak ada ya, belum ada karena trauma itu masih ada pasti. Mungkin sampai saat ini masih komunikasi kah Kak dengan suami yang sekarang? Seandainya ada komunikasi yang baik, saya tidak akan melangkah sampai seperti ini gitu. Karena sudah tidak ada komunikasi, saya belum diceraikan dengan cara yang baik, beradab dan bermoral. Saya belum diceraikan dengan cara yang baik, beradab dan bermoral. Jadi saya melakukan langkah ini gitu. Agar jangan sampai ada kaum perempuan di luar sana yang mau diperlakukan seperti ini. Jangan diam gitu, cari keadilan. Ini negara hukum, agama juga memiliki hukum, kita dilindungi secara hukum. Jangan takut untuk mencari keadilan. Dari keluarga sendiri, bagaimana Kak supportnya? Dari keluarga sendiri gitu, supportnya seperti apa sih? Ya, begini ya, saya ini kan merantau di Jakarta sendirian ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Sebisa mungkin saya mencoba untuk menghadapi ini sendiri, walaupun ini tidak mudah ya. Saya sering merasa, ya Allah, saya harus menghadapi ini semua sendiri. Ya Allah, saya harus menghadapi hujatan, masalah hukum, itu kan butuh mental yang kuat. Saya harus sendiri gitu, tapi nggak apa-apa. Saya yakin saya punya Allah yang menolong saya. Untuk keluarga tahu, tapi saya tidak mau terlalu membebani mereka dengan masalah saya ya, karena saya memang harus berjuang seorang diri. Siapa yang akan mencari keadilan untuk diri saya jika bukan saya sendiri begitu. Orang tua saya sudah berumur, sudah tua, mereka sudah punya masalah masing-masing. Jadi saya sebagai seorang perempuan harus mandiri, harus kuat untuk menyelesaikan ini semua sendiri. Ya, minta doanya saja supaya kuat. Takut gak sih Kak jadinya mengecewakan lah pada akhirnya gitu pada sama orang tua karena pernikahan yang gagal gitu Kak? Ya takut gak sih Kak kayak pada akhirnya gitu jadi mengecewakan atau gak membebani gitu pikiran? Makanya Kakak mengambil tindak yang udahlah nggak usah terlalu banyak gitu diceritain ke orang tua gitu Kak. Iya betul, saya tidak suka terlalu berkeluh kesah ke orang tua, menceritakan tentang rasa sakit, kepedihan yang bertubi-tubi, ya ujian hidup yang bertubi-tubi. Saya memang tidak begitu suka untuk menceritakan itu ke orang tua karena saya sudah cukup, orang tua saya itu sudah kasihan gitu dengan masalah-masalahnya, juga sudah sepuh, sudah tua. Ya sudahlah, mau tidak mau ya saya sebagai wanita harus berjuang sendirian. Insya Allah dengan pertolongan Allah nanti malaikat-malaikat itu akan menolong Allah, manusia-manusia baik insya Allah akan menolong saya begitu. Dari orang tua mungkin saya cuma minta, Abah, Mama doakan aja yang terbaik, doakan saya kuat di sini, doakan saya bisa bertahan hidup dengan sehat, dengan mental yang kuat, dengan anak saya seorang diri. Karena saya memang tinggal di Jakarta cuma sendiri ya dengan anak ya. Jadi memang harus berjuang sendiri, cari nafkah sendiri. Ya semoga setelah kejadian ini Allah memberikan kemudahan ya dari segala arah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan bantuan, perlindungan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu adalah dasar kekuatan saya. Salah satu kutipan ayat suci Al-Quran, saya yakin Allah pasti akan menolong.